Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'muru wa la yubla alaihi. Sadaqallahul wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ifan billah fidin rahimakumullah. Saya sudah berjuang sungguh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa bermajlis bersama, untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah nanti akan kita dengan sholat subuh. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya, serta orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ifan billah fidin rahimakumullah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan jamaah berjuang subuh Masjid As-Shahid ini, dan juga saya mohon maaf apabila nanti kedepannya saya nggak bisa istiqomah. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah karena posisi saya saat ini saya di Keramasari karena kondisi saya adalah mengungsi. Sebenarnya rumah saya kan di Karangjompo. Kebetulan Karangjompo kondisi banjir paling parah. Tempat saya juga mepet sawah, jadi banjirnya nggak seperti Keramasari, banjir tapi aspal. Kalau sana banjir tapi lumpur. Jadi sampai saat ini saya masih ngungsi di Keramasari. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah mengikuti jamaah. Iwan billah fiddin rahimahullah. Pada pagi hari ini insyaallah saya ingin menyampaikan tentang pembelaan Al-Quran di alam kubur nanti. Karena banyak fenomena pada tahun ini, banyak kematian itu karena COVID atau mungkin memang sakit. Nah, di sini apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya itu sudah mati? Nah, ternyata orang yang mati itu awalnya tidak sadar bahwa dirinya itu sudah mati. Dia merasa bahwa dirinya itu sedang mimpi buruk. Jadi dia itu melihat bahwa dirinya itu ditangisi, dirinya dikafani, disolati, bahkan ketika diturunkan di kubur pun dia tahu. Tapi dia merasa bahwa dirinya sedang bermimpi saat ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, setelah semua sudah pulang meninggalkan sendirian di bawah tanah, maka Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya maksudnya. Maka dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dialami hanyalah sebuah mimpi buruk, dan kini dia terbangun lagi dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti oleh kain sambil bertanya, di mana baju saya, di mana celana saya? Dan dia meraba sekelilingnya, yang ada hanya tanah. Lalu dia nanya, tempat apa ini? Di mana aku? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia berada di dalam tanah, dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi buruk. Dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Lalu dia berteriak sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekat, memanggil ibunya, memanggil bapaknya, bahkan memanggil sahabat-sahabat terdekat ketika di dunia. Tetapi gimana Bapak saudara sekalian? Nggak ada seorang pun yang menjawab
dan dia yang selama ini lupa pada Allah pun dia ingat pada Allah, ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Maka dia pun menangis, "Ya Allah, ampunilah aku ya Allah." Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang belum pernah dia rasakan ketika di dunia. Maka jika dia orang baik, muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum dan mendudukkannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Tapi jika dia orang yang buruk, orang yang bermaksiat, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyisanya sesuai keburukannya. Ya, disinilah pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Dan dari Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab Al-Ali Sunnah bahwa jika seseorang yang telah meninggal dunia, ketika orang-orang sedang sibuk dengan kain kafan dalam persiapan pengabumian di rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Nah, ketika kain kafan mulai dipakaikan, orang tampan ini berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan antara orang tampan itu dengan mayat agar memudahkan tanya jawab antara malaikat dan si mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan Allah untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya yang berkata, dan dia berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara pelan dan terkadang kamu baca dengan suara keras. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, engkau tidak akan mengalami kesusahan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menggambarkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari malaikat Allah. Alhamdulillah, Allah, jamaah Rasul yang dimuliakan Allah. Dari kisah hadis di atas akan selalu ada, ketika kita tahu, akan selalu ada getaran bahwa penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran terhadap Al-Quran. Karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari di mana tidak ada lagi pembela bagi diri kita, dan juga kita orang takut kalau Al-Quran akan menuntut kita nanti. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita agar kita selalu membaca Al-Quran, agar kita selalu menyempatkan untuk bermajlis seperti ini, karena mudah-mudahan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.